Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita ya, channel tutorial Bung Dars. Channel ini membahas tentang data online dan data offline, serta informasi terkini yang sedang booming. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi atau video tutorial. Nah, untuk kali ini tutorialnya adalah cara mengisi surat lamaran P3K Guru 2021. Ini untuk pemberkasan bagi teman-teman guru P3K begitu ya. Nah, ini kami sudah mendapatkan informasi yang sangat resmi sekali dari BKD Kabupaten kami begitu ya. Nah, ini informasi tentang pemberkasan usul penetapan NIP bagi P3K Guru di Kabupaten kami. Ini surat resminya gitu ya. Dan di sini juga berisi tata cara pengisian untuk surat lamarannya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah cara pengisian baik di DRH maupun di surat lamaran dari BKD Kabupaten kami. Coba kita scroll dulu ke bawah. Nah, untuk poin hari ini yang akan kami berikan tutorialnya itu adalah cara mengisi surat lamaran gitu ya. Di sini sudah ada panduannya dari BKD Kabupaten kami gitu. Mungkin dengan instansi kabupaten teman-teman itu hampir sama gitu ya, karena memang acuannya dari BKN pusat. Jadi intinya ini kami hanya sekedar sharing saja untuk referensi, barangkali bisa membantu teman-teman semuanya. Nah, di surat lamaran ini tertujunya itu kepada bupati gitu ya, ini sudah pasti. Lalu kalau di kabupaten kami itu ditulis tangan menggunakan tinta hitam sesuai dengan contoh, menggunakan kertas folio bergaris ya. Kalau di kabupaten kami saya kira sama. Lalu untuk tempat menulis lamaran itu adalah kota domisili peserta gitu ya. Nah, lalu ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 10.000. Nah, ini poin yang penting ya teman-teman semuanya. Nama, tempat, dan tanggal lahir sesuai ijazah. Nama menggunakan gelar sesuai di ijazah. Jadi intinya untuk nama, tempat, dan tanggal lahir itu sesuai dengan di ijazah di surat lamaran. Lalu untuk alamatnya itu sesuai KTP. Nah, untuk titik mangsanya, ini kalau di kabupaten kami itu 27 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022. Ini durasinya di antara tanggal ini gitu ya. Kalau yang secara nasionalnya itu kan 24 Desember 2021. Intinya titik mangsanya itu di antara tanggal ini. Atau sebelum kita upload itu bisa juga. Nah, contoh sesuai lampiran pengumuman. Nah, ini adalah petunjuknya gitu ya teman-teman. Coba kita langsung ke ini. Nah, ini contohnya di sini ya. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pengangkatan P3K Guru di kabupaten atau instansi kami. Ini sumbernya dari BKD Kabupaten kami. Ini sangat resmi sekali karena mungkin BKD juga ini acuannya dari BKN pusat. Saya kira ini tidak akan jauh beda dengan instansi BKD di daerah teman-teman semua. Jadi sekali lagi ini hanya untuk referensi saja, barangkali bisa membantu. Nah, di sini tertulis wajib ditulis tangan sendiri dan menggunakan kertas folio ya. Kertas folio itu yang bergaris. Nah, di sini adalah kota gitu ya, kota tempat kita gitu. Jadi bisa kabupaten atau bisa kota-kota terdekat gitu. Kalau kami ini menggunakan kabupaten ya. Nah, ini titik mangsanya gitu ya. Ini durasi waktunya itu antara tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022. Di antara tanggal itu. Kalau di kami itu kan tadi tanggal 27 Desember sampai 10 Januari. Intinya di antara itu gitu ya. Ini hanya contoh saja. Lalu di sini kepada itu sudah pasti bupati gitu ya. Bupati mana gitu. Bupati kabupaten kita biasanya. Nah, di sini isinya itu saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, untuk nama ini sesuai yang tercantum dalam ijazah sesuai dengan petunjuk BKD tadi ya. Contoh nih ya, Yuniarsih SPD titik SD titik gitu. Intinya pokoknya ini nama dan gelar gitu ya. Nama dan gelar sesuai yang tertera di ijazah ya untuk nama.
Lalu tempat tanggal lahir juga ini sesuai yang tercantum dalam ijazah. Contoh di ijazah itu tempat lahirnya Brebes gitu ya, 10 Juni 1980. Nah, ini untuk tempat disesuaikan dengan yang tertera di ijazah tempat lahirnya. Nah, di sini ada tanda bintang seperti ini, coba kita ke bawah. Nah, jika tempat lahir dalam ijazah hanya mencantumkan nama, desa atau kecamatan, maka kolom tempat lahir agar dilengkapi dengan nama kabupaten. Artinya begini, jika di ijazah S1-nya gitu, hanya berisi desa atau kecamatan, untuk tempat lahirnya itu diganti menggunakan nama kabupaten gitu ya. Ini untuk tempat lahir. Nah, lalu untuk alamat lengkap, ini sesuai yang tercantum dalam KTP. Ini kalau di instansi kami, tapi hampir sama. Ini kayaknya sama karena memang petunjuknya dari BKN. Nah, lalu formasi jabatan. Ini formasi jabatan ini yang terdata atau yang terdaftar di SSCASN pada waktu guru ini mendaftar P3K. Ini ahli pertama, guru kelas umum gitu ya. Ini bisa dilihat formasi jabatan itu di SSCASN. Nah, untuk pendidikan, ini untuk pendidikan juga bisa disamakan dengan yang ada di SSCASN itu pada waktu kita daftar. Di sini itu S1 pendidikan guru sekolah dasar. Silakan untuk jurusannya itu disesuaikan saja gitu ya. Jadi untuk formasi jabatan ini ahli pertama guru kelas umum, ini dilihat dari SSCASN, pendidikan juga. Lalu lokasi formasi itu mendaftarnya itu di sekolah mana pada waktu pendaftaran gitu ya, pada waktu pendaftaran P3K. Nomor HP silahkan dimasukkan. Nah, ini keterangannya ya, dengan ini mengajukan permohonan dan seterusnya. Lalu berkas-berkas yang diunggah melalui laman sscasn.bkn.go.id. Nah, ini lampiran-lampirannya yang diunggah nanti di SSCASN, dan ini tercantum di surat lamaran. Contoh seperti pas foto terbaru, ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, transkrip nilai, daftar riwayat hidup, surat pernyataan 5 poin gitu ya. Lalu ada surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah. Lalu surat keterangan tidak mengkonsumsi nafza gitu ya. Sertifikat pendidik khusus bagi yang mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Nah, ini isinya di dalam surat lamaran yang nantinya itu akan diunggah ke link sscasn.bkn.go.id. Nah, ini formatnya ya. Lalu silakan teman-teman itu tanda tangan di sini di atas materai 10.000. Lalu ditulis nama lengkap gitu ya. Nama lengkap di sini ini harus sesuai dengan yang di atas di sini. Nah, ini jadi cara penulisannya itu seperti ini, dan ini sesuai dengan petunjuk dari BKD gitu ya. Jadi ini informasinya sangat resmi sekali karena memang surat resminya ini sudah ada di sini ya. Nah, ini sudah ada. Jadi ini kita mempelajari ini baru kita praktikan. Baiklah teman-teman, itu saja mungkin tutorial kali ini yang dapat kami sampaikan. Ini tentang cara mengisi surat lamaran P3K Guru 2021 untuk pemberkasan penetapan NIP bagi P3K Guru. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu yang belum, silahkan di like, di subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Selamat bertemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.